Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani. Hari ini adalah hari ke-98 padi Rajasa 01 atau yang sering kita sebut dengan padi 1000 bulir. Hari ini adalah hari jadwalnya kita mau panen padi. Di hari ke-98 ini kita mau panen. Seharusnya ini 3 hari kemarin sudah dipanen, ini sudah terlalu tua. Tapi karena terhambat waktunya karena lebaran, jadi tidak bisa manen. Hari ini kita panen. Hari ini video kali ini saya akan menyampaikan apa kelemahan dan kelebihannya padi Rajasa 01 ini, yang terutama bibit yang ini ya, bibit yang saya beli ini. Jadi ada beberapa kelebihan, tapi juga tidak melewatkan di sini ada kelemahannya padi Rajasa 01, khususnya yang saya beli bibit ini ya. Kita nggak tahu bibit ini memang benar asli bibit Rajasa 01 atau ini sudah turunan atau mungkin bukan Rajasa 01, kita nggak tahu. Yang jelas saya belinya ini padi Rajasa 01. Karena yang namanya belanja online kita nggak tahu penjualnya itu asalnya dari mana, ininya apa, bibitnya bagaimana, itu kita ya itu tadi jadi kita nggak bisa memastikan bahwa ini bibit yang asli. Tapi di sini akan saya sampaikan apa kelemahan dan kelebihan dari bibit ini. Kelebihannya padi ini memang berukuran, batangnya itu berukuran besar, tinggi, dan dia tidak mudah roboh. Nyatanya kemarin kena puting beliung itu ada sebagian kecil yang roboh, tapi dia nggak sampai roboh, dia hanya miring saja. Padahal tetangga sebelah itu banyak yang roboh karena memang anginnya kuat banget, dia puting beliung gitu. Jadi banyak sekali yang roboh, dan ternyata ini nggak banyak, itu hanya mungkin sekitar ukuran 2 meter persegi, itu pun nggak roboh, dia hanya miring. Itu karena memang batangnya itu besar, akarnya kuat, dia bisa menopang jumlah bulir yang ada di atasnya. Dan kemudian kelebihan selanjutnya adalah selain batangnya besar, itu malainya panjang. Malainya itu bisa sampai 30 cm panjangnya. Kemudian jumlah bulirnya itu bisa 2 kali lebih dari ukuran padi Ciliwung. 2 kali ukuran itu, karena batang malainya juga besar. Dia penyangga malai itu juga besar dia. Terus jumlah bulirnya juga memang banyak itu. Kalau ukuran jengkalan saya itu 1,5 jengkal, jadi sekitar 30-an cm lah kira-kira. Kemudian selain malainya panjang, itu bulirnya banyak, batangnya besar, usianya sama dengan padi varietas lain pada umumnya, bukan varietas genjah, tapi juga bukan varietas yang panjang banget itu usianya. Jadi ini usia 98 ini sudah terlalu tua ini untuk dipanen. Seharusnya ini di usia 95 kemarin, 95 hari setelah tanam itu sudah dipanen seharusnya. Ini belum dipanen karena hambatan lebaran. Ini lebarannya 2026. Hari ini adalah jadwalnya kita mau panen padi Rajasa 01. Tentang hasil panennya berapa, nanti kita setelah panen baru kita bisa lihat, hitung berapa hasil per hektarnya, kita bisa hitung. Kemarin saya hanya uji coba, ini hanya 1 kilogram saya beli bibit untuk ditanam di 1/16 hektar. Jadi ini lahannya 1/8 hektar, hanya separuhnya, jadi 1/16 hektar. Kalau kata orang Jawa ini setengah wolon. Nah, setengah wolon itu dia hanya butuh bibit 1 kilogram
bibit 1 kg, kemudian ditanam satu persatu sehingga dapatlah 1/16 hektar. Nah, tentang hasilnya nanti kita lihat setelah panen. Hari ini nanti kita panen dan kita bisa lihat hasilnya seperti apa. Untuk kelemahannya, kalau tadi kelebihannya, ini kelemahannya. Kelemahannya padi ini ternyata dia di ujung daunnya, di daun bendera ini banyak sekali yang kena penyakit kresek atau penyakit blas. Penyakit blas ini bisa menghambat pengisian bulir padi. Kalau varietas yang lain yang tanamnya bareng dengan ini, karena ini lahan ini 1/4 tambah 1/8 ya, setengah kurang 1/8. Ini yang 1/4 hektar itu ditanami dengan padi Ciliwung Marem namanya. Padi Ciliwung Marem. Kemudian ada yang setengahnya dari 1/8 ini ada padi Inpari 50. Usianya sama bareng dan masa panennya juga sama barengan. Jadi kalau ngelihat usianya ini sama dengan varietas lain pada umumnya. Begitu sahabat tani. Tapi itu tadi kelemahannya. Kemudian kelemahannya itu dia rawan kena penyakit kresek atau blas di ujung daun bendera. Nah, ujung daun bendera ini kena penyakit kresek ini juga berbahaya. Saya nggak akan menutupi kelebihan dan kekurangannya karena semoga ini menjadi rekomendasi ya. Kalau mau tanam bagaimana? Kalau bisa mengatasi penyakit ini mungkin lumayan ya ini. Ini kayaknya di musim ini nggak teratasi. Tapi yang di varietas lain di Ciliwung dan Inpari 50 itu nggak kena penyakit kresek, padahal satu hamparan dan perawatannya sama, aplikasi pupuknya sama. Itu ternyata yang yang Rajasa 01 ini dia nggak tahan terhadap penyakit kresek atau blas. Nah itu sahabat tani. Untuk varietas lainnya dia tahan, yang Inpari 50 sama yang Ciliwung itu tahan, dia nggak kena penyakit blas. Tapi yang ini kena. Begitu sahabat tani. Kelemahannya ada di situ ya. Tapi kalau masalah hasilnya kita belum tahu karena nanti kita baru mau panen. Jadi kita bisa lihat nanti hasilnya, hasil per hektarnya berapa. Kita bisa hitung. Insya Allah besok saya akan sampaikan hasil dari panennya, berapa kilogram atau berapa ton per hektarnya. Begitu sahabat tani. Semoga ini menjadi inspirasi bagi kita semua untuk tanam padi di musim berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.